kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Oh, Mbak yang tadi WA ya? Silakan masuk, Mbak. Oh iya benar Bu, terima kasih ya Bu. Bentar ya, pintunya saya tutup dulu. Oh iya Bu. Bagaimana dengan tempat duduknya? Udah enjoy? Ya udah Bu, udah nyaman. Oke, lanjut. Sebelum kita beranjak yang lebih jauh, siapa namanya? Namanya Pertiwi Bu. Oke, dengan Mbak Pertiwi ya. Sebelumnya Mbak Pertiwi udah pernah mengikuti kegiatan konseling ini? Belum pernah Bu, ini baru pertama kalinya saya ikut konseling. Oke. Jadi yang mengambil keputusan dan yang menyelesaikan masalah itu adalah Mbak Tiara. Oh iya, Mbak Pertiwi. Ya, oh iya, maaf Mbak Pertiwi ya. Iya, maaf ya Mbak. Soalnya suka lupa-lupa gitu loh namanya. Jadi ibu di sini hanya sebagai pengantara. Ini ada beberapa asas, yaitu asas kesukarelaan yang pertama, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kerahasiaan. Jadi kalau asas kesukarelaan itu Mbak Pertiwi itu nggak perlu sungkan gitu loh. Asas keterbukaan Mbak Pertiwi itu nggak perlu sungkan untuk menceritakan segala permasalahan Mbak Pertiwi. Kalau asas kesukarelaan itu Mbak Pertiwi kesini atas kemauan sendiri kan? Iya benar. Tanpa ada paksaan orang lain kan? Iya. Ya, kalau asas kerahasiaan itu Mbak Pertiwi itu nggak harus takut untuk mengungkapkan segala yang ingin Mbak Pertiwi ungkapkan, entah itu rahasia atau tidak rahasia. Karena kami sebagai konselor itu ada memegang teguh asas kerahasiaan itu agar tidak terbeber kemana-mana. Begitu Mbak. Terima kasih Bu. Ya. Ini Mbak Pertiwi, kita itu akan mengadakan konseling ini 30 menit. Jadi selama 30 menit ini kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Ya Bu. Sebelumnya boleh izin nggak Bu, pakai jaket soalnya agak dingin Bu. Oh, agak dingin ya? Iya, ini ruangannya memang ber-AC, jadi agak dingin ya. Ya udah pakai aja Mbak. Iya Bu. Sudah? Oke. Ini Mbak, diminum. Ya, terima kasih ya Bu. Iya. Apakah Mbak Pertiwi siap untuk mengikuti kegiatan 30 menit ini? Siap Bu, saya sangat bersedia. Oh iya Bu, dengan saya ikut konseling ini mengganggu waktu Ibu tidak ya? Oh tidak Mbak, justru Ibu sangat senang. Apalagi Mbak Pertiwi ini kesininya kan sendiri. Ibu senang membantu untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Pertiwi, meringankan. Terima kasih Bu. Ya.
Mbak Pertiwi tadi kan bilang kalau Mbak Pertiwi itu adalah kelas 9A ya? Iya Bu, benar. Bagaimana pelajaran hari ini? Alhamdulillah semuanya lancar Bu. Oh iya, alhamdulillah ya. Ada keperluan apa Mbak Pertiwi datang kemari? Ini Bu, karena saya ada kelas 9, itu saya sampai sekarang belum bisa loh Bu bagi waktunya antara kuliah sekolah sama waktu sehari-harinya. Oh jadi Mbak Pertiwi itu belum bisa ya untuk manajemen waktu. Iya. Apalagi kan sekarang Mbak Pertiwi itu kan udah kelas 9 ya. Iya. Pasti jadwalnya itu padat sekali ya. Ditambah tugas-tugas juga banyak Bu. Oh, tugas-tugasnya juga banyak. Apakah hanya di sekolahan saja? Enggak Bu, saya habis sekolah pulang les, terus juga bantuin orang tua jaga warung gitu. Oh, jadi kegiatan Mbak Pertiwi itu selain sekolah, les, juga bantuin orang tua jaga warung. Kalau jaga warung itu biasanya sampai jam berapa Mbak Pertiwi? Sampai jam 9 malam Bu. Ya ampun. Jadi perasaan Mbak Pertiwi itu les, juga bantuin orang tua jaga warung. Kalau jaga warung itu biasanya sampai jam berapa Mbak Pertiwi? Sampai jam 9 malam Bu. Ya ampun. Jadi perasaan Mbak Pertiwi itu gimana sih? Capek? Ini Bu, jadi karena banyaknya pekerjaan tadi tuh saya jadi kurang tidur, yang berakibat saya jadi gampang pegel, sakit dan lain-lain. Oh, jadi yang mengakibatkan Mbak Pradia susah manajemen waktu itu karena Mbak Pradia merasa istirahatnya kurang, badannya pegel-pegel gitu ya. Oh, berarti sekarang begini ya Mbak Pertiwi, tujuan dari konseling malam hari ini itu tujuannya untuk agar Mbak Pertiwi itu dapat mencapai target-target yang Mbak Pertiwi inginkan dalam manajemen waktu. Untuk yang kedua itu agar Mbak Pertiwi itu dapat mengelola waktu dengan baik. Jadi waktu belajar, waktu les, dan waktu membantu orang tua. Dan tujuan yang ketiga itu agar Mbak Pertiwi itu dapat menjadwalkan atau mendesain waktu Mbak Pertiwi itu. Jadi dapat dibagi waktunya. Nanti bilang rinciannya ya. Jadi semua orang itu kan setiap melakukan pekerjaan itu kan pasti capek ya. Iya. Nah terus kira-kira apa sih yang membuat Mbak Pertiwi itu merasa capek, merasa lelah begitu? Ya itu Bu, banyak tugas tadi kan Bu, karena saya juga kan belum terbiasa sama yang tadinya cuma tugas paling 1-2 ini, terus ini jadi bangun tuh jadi nggak terbiasa gitu loh Bu. Kok tiba-tiba banyak banget ya pekerjaan saya ini kayak gitu, makanya itu saya jadinya merasa capek banget. Oh, jadi sepertinya Mbak Pertiwi ini merasa tugasnya itu terlalu banyak. Iya. Terus saking padatnya jadwal di luar juga ya. Iya Bu. Sementara itu merasa resah Iya betul. dengan apa yang dilaksanakan Mbak Iya, Pertiwi. iya betul. Merasa lelah karena tugas-tugas yang banyak begitu ya. Iya betul Bu. Betul. Ya Bu, bener banget. Jadi jika aja kalau aku tuh saya nggak nunda pekerjaan saya ataupun saya nggak nunda-nunda, jadinya kan bakal numpuk tuh Bu. Pasti nggak bakal telat, jadi nggak bakal banyak tugas. Oh, jadi kenapa Mbak Tiara kok sampai menunda-nunda tugas atau pekerjaan yang diberikan itu? Karena saya merasa kayak, waduh saya sanggup nih ngerjain nanti kayak gitu. Nanti dulu deh, mau main game dulu, nanti dulu. Berarti Mbak Tiwi di sini merasa menggampangkan ya tugas-tugas yang Mbak Tiwi ini ingin lakukan gitu ya.
Terus Mbak Pertiwi itu kalau belajar itu mulai jam berapa sampai berapa ya? Saya tuh lebih ke anak malam sih Bu, jadi saya bisa fokusnya di saat malam aja dari jam 9 malam atau kadang jam 1 malam. Jadi saya tuh tidur dulu, ntar bangun lagi dan baru bisa ngerjain juga. Terus jaga warungnya dari jam berapa sampai berapa? Dari habis zuhur sampai jam 9 malam. Oh, dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi Mbak Pertiwi itu belajar sampai jam 1 malam ya? Enggak Bu, maksudnya bangun jam 1 malam ya gitu ngerjain sampai ngantuk paling jam 3 gitu Bu. Kalau nggak pas subuh gitu. Jadi sampai seperti itu Iya. ya? Berarti mulai jam 1 sampai jam 3. Iya. Jadi yang dilakukan Mbak Pertiwi dari jam 9 sampai jam 10 ngapain aja? Tidur Bu. Tidur. Iya. Oh, jadi Mbak Pertiwi tidurnya jam 9 sampai jam 10. Iya. Terus jam 1 sampai jam 3-nya belajar. Terus kalau bangun itu jam berapa ya? Kadang jam 6, tapi sering kesiangan sih Bu, setengah 7 karena ya itu tadi belajar kan malam-malam terus belum bisa tidur ya tadi jam 9 jam 10 jadi sering kesiangan. Oh, jadi bangunnya juga kesiangan ya. Kalau bangun itu jam berapa sih keseringan? Jam 5. Kesiangannya jam berapa? Kesiangannya jam setengah 7. Setengah 7. Terus kalau setengah 7 itu berangkat sekolahnya jam berapa? 7.30. Jam 3. Jadi yang dilakukan Mbak Pertiwi dari jam 9 sampai jam 10 ngapain aja? Tidur Bu. Tidur. Iya. Oh, jadi Mbak Pertiwi tidurnya jam 9 sampai jam 10. Iya. Terus jam 1 sampai jam 3-nya belajar. Terus kalau bangun itu jam berapa ya? Kadang jam 6, tapi sering kesiangan sih Bu, setengah 7 karena ya itu tadi belajar kan malam-malam terus belum bisa tidur ya tadi jam 9 jam 10 jadi sering kesiangan. Oh, jadi bangunnya juga kesiangan ya. Kalau bangun itu jam berapa sih keseringan? Jam 5. Kesiangannya jam berapa? Kesiangannya jam setengah 7. Setengah 7. Terus kalau setengah 7 itu berangkat sekolahnya jam berapa? 7.30. Emang nggak telat ya? Iya makanya itu Bu, tadi kan saya bilang dulu. Jadi sampai sekolahan itu merasa capek ya. Iya. Karena buru-buru. Kalau jarak sekolahannya itu berapa menit sih? Sekitar 15 menitan mampu 3 kiloan. Terus Mbak Pertiwi itu naik apa kalau sekolah? Kadang dianterin ayah, kadang di motor sendiri. Karena dianterin ayah ya, kadang motor sendiri. Pernah nggak sih Mbak Pertiwi itu sampai telat terus dihukum gitu? Alhamdulillahnya. Terus kalau di sekolah itu Mbak Pertiwi apa aja yang dilakuin? Ya belajar seperti biasa lah Bu, tidur kadang kalau ngantuk itu ketiduran pas jam mata pelajaran. Oh, jadi Mbak Pertiwi itu ini juga ya, kalau jam pelajaran itu sering tidur. Iya. Karena kan waktunya Mbak Pertiwi itu tuh nggak digunain sih ya, baiknya gitu buat siswa. Terus kalau di sekolahan itu Mbak Pertiwi bisa nggak sih mengikuti mata pelajarannya? Bisa Bu, ada sebagian yang bisa, ada sebagian yang bisa. Misalnya kalau matematika itu kan agak sulit Bu, karena kurang mengerti. Terus nilai Mbak Pertiwi itu tuh yang didapatkan gimana? Nilainya bagaimana dengan nilai ujian yang Mbak Pertiwi dapatkan?
Untuk akhir-akhir ini sih agak berkurang Bu, yaitu gara-gara kebanyakan itu. Jadi Kebanyakan aktivitas ya. jadi agak menurun gitu. Sebenarnya bukan aktivitas sih yang kebanyakan, tapi Mbak Pertiwinya yang nggak bisa mengelola manajemen waktu. Jadi kendalanya di nilainya juga Iya, sedikit. berkurang. Berarti Mbak Pertiwi juga kurang puas ya, karena nilainya lebih rendah gitu ya dari teman-teman. Jadi selama Mbak Pertiwi tahu yang kalau nilai Mbak Pertiwi rendah itu apa yang Mbak Pertiwi lakukan? Ya kayak ini sih Bu, sedih, terus kayak kecewa banget, murung di kamar itu. Seharusnya yang benar yang harusnya Mbak Pertiwi lakukan itu gimana? Mungkin harusnya ya belajar lebih giat lagi, ngatur manajemen time manajemen lebih bagus lagi supaya bisa terurus nilai dan jadwal-jadwalnya, harusnya kayak gitu Bu. Jadi Mbak Pertiwi akan membuat jadwal kegiatan supaya bisa apa? Teratur. Iya. Berarti di sini intinya Mbak Pertiwi akan belajar lebih giat lagi ya, dengan jadwal-jadwal yang udah Mbak Pertiwi buat. Iya. Caranya tadi berarti caranya bagaimana sih Mbak Pertiwi? Ya itu tadi Bu, ngatur waktu yang baik, terus juga belajar lagi lebih giat, ya itu tadi Bu. Dan terutama sih ngatur waktunya. Berarti Mbak Pertiwi juga harus membuat agenda ya. Iya. Berarti Mbak Pertiwi di sini nanti cara membuat jadwal kegiatan sehari-hari itu supaya berarti Mbak Pertiwi di sini harus membuat agenda ya. Iya. Dengan caranya tadi, bagaimana sih caranya tadi? Membuat jadwal-jadwal Iya. teratur, belajar lebih giat lagi. Terus Udah itu aja Bu. Ya itu tadi, ngatur jadwal supaya lebih teratur lagi, terus belajar lagi lebih giat. jadi Mbak Pertiwi itu harus mengatur jadwal sebaik-baik mungkin ya. Jadi agar Mbak Pertiwi juga tuh nggak merasa capek atau lelah sekali gitu. Ya betul. Dan berarti Mbak Pertiwi juga tidak akan membuang waktunya yang untuk hal-hal yang sia-sia ya. Contohnya jam 9 dan jam 10 tadi itu kan Mbak Nadia gunain buat tidur. Itu Mbak Nadia gunain itu apa sih? Harusnya ya itu tadi belajar. Telepon yang harusnya aku pakai belajar supaya nanti itu jam 1 sampai jam 5 itu saya nggak belajar lagi, jadinya nggak kesiangan. Jadi seperti itu ya Iya. Mbak Pertiwi. Ya jadi Mbak Pertiwi itu harusnya tuh emang seperti itu. Jadi nggak harus jam 1 sampai jam 3 atau jam 5 itu Mbak Pertiwi untuk belajar, itu kan sangat mubazir sekali. Apalagi Mbak Pertiwi ini kelas 9 ya, jadi harus bisa mengatur juga tuh. Dengan jadwal sehari-hari itu tuh Mbak Pertiwi itu bisa terkontrol loh, antara belajar, juga toko dan bermain. Istirahatnya itu juga agar bisa teratur ya. Kalau istirahat Mbak Pertiwi teratur, berarti Mbak Pertiwi kan udah nggak merasa kecapean lagi. Ya, baik, gini ya Mbak Pertiwi ya. Di sini bagaimana dengan nilai ujian Mbak Pertiwi? Untuk ujiannya tuh akhir-akhir ini lagi menurun banget sih Bu. Menurun
rendah dari teman-teman Mbak Pertiwi. Iya. Jadi Mbak Pertiwi itu kan udah tahu ya kalau nilainya itu kan lebih rendah dari nilai teman-temannya. Terus setelah seperti itu apa sih yang Mbak Pertiwi inginkan? Ya, saya pengen kembali lagi dengan semula, lagu nilai saya dulu yang gede-gede, apa sama kayak teman saya gitu gede. Saya pengen seperti dulu lagi, Bu. Oh, jadi kalau Mbak Pertiwi itu belajarnya lebih giat lagi, lebih semangat lagi, pasti nilai Mbak Pertiwi itu bakal lebih baik lagi. Iya. Terus bagaimana sih agar Mbak Pertiwi itu mendapatkan hasil yang seperti itu? Ya itu tadi, Bu, saya harusnya dengan apa time manajemen yang baik lagi. Terus saya juga harus mengisi waktu-waktu yang luang itu untuk belajar, jangan untuk hal-hal yang tidak berguna. Itu bagus Mbak Pertiwi. Jadi kita itu harus membuat jadwal dengan waktu yang sehari itu untuk agar bisa kita lebih memanage waktu. Terus bisa bangun pagi agar berangkatnya itu nggak kesiangan, Ya, betul, Bu. agar tidak telat, terus tidak mepet jam waktu sekolah gitu. Iya. Nah, jadi di sini Mbak Pertiwi tadi akan mengubah kebiasaan belajarnya dengan membuat jadwal agenda ya, dan jadwal kegiatannya. Oke. Ini yang Mbak Pertiwi, begini saja. Ini nanti Mbak Pertiwi tuliskan, dan nanti membuat agenda dari bangun tidur sampai tidur kembali ya. Ya, silahkan ditulis ya. Saya konsen ini nanti. Sekarang aja, tak sana ambil penanya yang tadi, pena kamu tadi loh, sama kertas. Jadi Mbak Pertiwi itu bangun jam 5 ya, terus sholat, habis itu mandi, jadi terus ganti baju ya, dan makan, habis itu setengah 7 berangkat sekolah agar tidak tergesa-gesa ya. Betul, Bu. Iya. Biasanya kalau berangkat tadi jam
sampai sekolah terus gesah-gesah gitu ya. Nah ini diagendakan Mbak Pertiwi jam 6:30 ya, supaya bisa nyampai gitu ya. Terus selanjutnya setelah pulang sekolah Mbak Pertiwi itu tidur siang. Biasanya kan Mbak Pertiwi itu langsung jaga toko gitu ya, pulang sekolah. Sekarang tidur siang, diluangkan waktu untuk tidur siang gitu ya. Baik. Terus selanjutnya makan. Setelah tidur siang Mbak Pertiwi itu makan. Terus dengan suara azan asar, Mbak Pertiwi itu langsung sholat ya. Habis sholat langsung jaga toko. Sampai jam 9. Terus masuk lagi maghrib itu ya Mbak Pertiwi untuk sholat. Habis itu jaga toko lagi sampai jam 9. Terus jam 9-nya itu Mbak Pertiwi masuk untuk belajar sampai jam 10. Terus jam 11-nya itu jam 10 ke atas itu untuk tidur. Yang tadinya tidurnya jam 9 terus jam 1 bangun, sekarang dari jam 10 sampai pagi. Baik, Mbak Pertiwi sudah membuat jadwal kegiatan sehari-hari ini ya. Ini dalam 1 hari yang Mbak Pertiwi buat ya. Nanti berarti Mbak Pertiwi ini nanti kan akan merubah kegiatannya sehari-hari gitu ya. Betul sekali. Saya harap Mbak Pertiwi yang sudah Mbak Pertiwi ini buat, yang sudah Mbak Pertiwi tulis dan agendakan, semoga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Saya bakal laksanakan. Supaya agar tidak telat, akan tidak merasa capek gitu loh. Juga kan banyak tugas tuh ya, pasti kelas 9, agar tidak telat mengumpulkan tugas. Terus agar berangkatnya juga tidak terburu-buru, tidak kesiangan. Nah, baik Mbak Pertiwi, semoga ini dijalankan dengan baik ya Mbak Pertiwi. Amin. Sebelum baik Mbak Pertiwi, karena ini waktunya udah cukup ya Mbak Pertiwi. Sebelum kita tutup, marilah kita Mbak Pertiwi, jangan lupa ya, ini dilakukan dengan baik. Ya udah Mbak Pertiwi.